saya mendapat ijazah dari panjenengan namun masih melalui YouTube, apa bedanya antara pikiran dan hati gitu? Sajane aku iki dzikir apa mikir gitu Gus. Yang terakhir, untuk para rekan saudara, barangkali ada jemaah yang sering hadir ke Pondok Jaya Baru, mohon dengan lapang dadanya, ini pertanyaan yang terakhir, saya mau ikut rombongan, barangkali ada rombongan bis, karena saya tidak memiliki kendaraan yang layak untuk luar kota. Matur suwun Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, asatid wa asatidah sewilayah kota Surabaya, tepatnya di Tambak Wedi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di mana kita telah dikumpulkan dan dipertemukan kembali dalam suasana ta'lim ta'lim rutinan setiap Senin ke-3, tepatnya di wilayah Tambak Wedi. Dan juga kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf segala hal apapun yang kurang berkenan selama ini, terutama pengurus Mbok Menawi sepanjang tahun kemarin banyak kalimat-kalimat yang menyinggung terhadap hati jenengan. Saya atas nama pribadi nyuwun agunge pangapunten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan pengajian malam hari ini kita akan membuka surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 55, 56 dan 57. Di situ mengingatkan terhadap kita khususnya yang belum mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kami ambil satu tema, masihkah kita tidak menyembah terhadap yang Esa? Masihkah kita tetap tidak menyembah
terhadap yang esa, sementara bukti hujjah atau bisa dikatakan dalil itu kurang cukup di dalam Al-Quran. Sebab siapapun kita tatkala belum mengenal yang esa, mesti hati kita terpengaruh dengan alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Mesti kita terpengaruh dengan bisikan nafsu di dalam diri kita masing-masing. Yang paling mendasar nafsu membisik terhadap kita lewat wa yastahibbunal hayatad dunya. Bagaimana caranya hati kita beriman bahwasannya kehidupan, kenikmatan yang bersifatkan dunia itu kekal. Itu nafsu membikin seperti itu. Padahal satu sisi kita sadar sebesar apapun kenikmatan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah pada akhirnya kita tinggalkan. Satu sisi padahal kita sadar kalau kita nanti akan mengalami satu masa yang pasti terjadi, yaitu kematian. Mengapa demikian? Kok masih banyak di antara kita yang tidak percaya alias tidak mau untuk ke esa? Basa Jawa niku ngenten, Pak. Iku saking pintere nafsu. Lha ngeten lho. Saking pinternya nafsu yang membisik terhadap hati kita. Jikalau kita sudah masuk di dalam perangkapnya nafsu dalam diri kita, secara otomatis alal akhirah kita akan semakin jauh dari kebenaran di mata Allah. Kita akan semakin jauh terhadap Allah, sekalipun secara fisik kita itu taat ning hukum syariat. Kita masih dikategorikan semakin jauh pada Allah. Buktinya, kita kalau bicara masalah Allah, keesaan, mesti nduding dukur. Apa jari sing ngecat Lombok di sana lah, ngeten nggih. Berarti Allah terkesan sangat jauh. Ares atas, di atas langit 7 Gusti Allah di sana. Dan itu sebagai proses kita sebagai manusia mayoritas seperti itu. Intinya, tatkala kita mengikuti apa yang menjadi hembusan nafsu, mesti ruhaniyah kita semakin jauh dari Allah. Terlepas zahir jasad kita itu beragama Islam atau selain Islam, pasti seperti itu. Di dalam hati kita itu yang kita omong, yang kita pikirkan, itu persoalan-persoalan yang ada kaitannya selain esa. Itu pasti, Pak. Oleh sebab itu Allah menegur
terhadap kita dalam surat Al-Furqan ini ayat 55. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa wong akeh min dunillah kang sakliyane esa. Min dunillahi ku bahasa syariate sakliyane Allah, yang dimaksud Allah itu esa, bukan Allah apa namanya pangkat, bukan Allah jabatan, bukan Allah wong wedok, bukan Allah wong lanang, bukan Allah anak, sandang pangan, bukan. Kalau niki, kalau diwingi kalau cerita nih, kalau niki diseneni kali Mbah Yai, Mbah Yai Khozin, Allahmu iku wakeh son. Kalau niki bingung, Allah kok wakeh? Nek Allahku iku ahad. Lah terus Allahmu rupa wong wedok, rupa anak, rupa jabatan, pangkat, kedudukan, kehormatan, pujaan, dipuji wong, sandang pangan, kuat. Lho memang Allah niku kuwatah nggih. Iya nek bagimu, nek bagiku ya ahad. Maksudnya ternyata seperti itu, Pak. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa wong akeh min dunillahi kang sakliyane Allah, maksudnya esa. Mereka banyak menyembah pada selain Allah. Bahasa Allah niki bukan nama, maksud saya adalah esa. Sebab yang dikatakan Allah di sini kul huwallahu ahad, esa. Mana berupa apa? Ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat terhadap mereka atau mudorot, bahaya terhadap mereka. Kok saged? Contoh uang. Kok bisa uang itu tidak bisa memberikan manfaat? Wong buktinya secara dohir bisa untuk beli makan, minum, lah ngoten nggih. Pak Bu, empun ditingali jangan dilihat dari sisi syariat. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, manfaat, Pak. Manfaat. Kados mik niki lak makhluk toh. Kalau kita lihat dari sisi syariat, manfaat. Lah ayat ini ma la yanfa'uhum, ma iku isinya adalah makhluk. Mik ini makhluk. Uang makhluk, surga makhluk, pahala makhluk, semua makhluk. Loh, letaknya kok gak bisa manfaati, memberikan manfaat itu dari sisi mana? Neraka makhluk, kok gak bisa memberikan sisi mudorot, penyiksaan dari sisi mana? Nyatanya secara dohir, secara syariat yo manfaati dan mudorot pun ngeten, Pak. Jenengan sampen melebet dateng dalil Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk semuanya, wa ma ta'malun. Dan apa yang muncul dan timbul di dalam makhluk itu bukan dari makhluk. Sebab makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun api untuk membakar,
Misalkan es untuk mengedemkan, ya mengedemkan ya, mendinginkan. Iku sifatnya makhluk. Cara saya makhluk nggak bisa memberikan petunjuk, hidayah, mendidik, membimbing tentang tauhid, nggak bisa. Makhluk loh, asli sifatnya ngoten, asli sifatnya seperti itu. Lah, bila mana kok yo bisa membimbing, bisa berucap, bisa melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya, jelas illa bil loh. Pun niki dasari. Berarti jenengan wajib melihat, merasa, meyakini bahwasanya semua itu karena Allah. Andai kata tidak ada Allah di dalam dan di luar, di kanan kiri atas bawah, depan belakang kita sebagai makhluk, nggak mungkin kita itu bisa sampai di sini, nggak mungkin. Kita harus melihat dari kacamata hakikat aslinya, baru ketemu bahwasanya ma yanfa'uhum wala yadhurruhum. Baru ketemu kalau selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kaum Muhammad, iki langsung Kanjeng Nabi loh Pak ya, tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun itu orang dekatmu, tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri baginda Rasul. Dengar. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahiron. Jelas bahasanya kita itu yang belum mengenal dan belum menerima tauhid untuk keesa, pada dasarnya kita itu berbuat dolim, jahat pada Allah. Oleh sebab itu akhirnya Allah bertindak begini Pak dalam ayat berikutnya. Wa ma arsalnaka, lan ora bakal merentah ingsun Allah esa ka ing sira Muhammad makhluk illa mubasyiron, kecuali untuk membawa kabar baik. Mubasyiron ini isinya adalah ajaran dinut tauhid yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, supaya umat ini bisa kembali ke agama asalnya, yaitu esa. Supaya umat manusia ruhaniyah itu bisa kembali ke Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu esa. Urusan nama terserah. Islam lewat nama Allah, Nasrani, Katolik lewat nama Allah, silakan. Buddha, Hindu, Konghucu sesuai nama-nama Anda, Tuhan Anda. Yang penting bagaimana Anda bisa masuk ke wilayah esa. Jikalau jenengan tidak ada didikan di dalam agama Anda tentang masalah keesa, mohon maaf, kula nggih mboten promosi. Silahkan untuk mencari mana di antara agama yang mendidik ruhaniyah menuju ke esa. Wanadiron, kalau sudah dikasih kabar baik, ajaran dinul haq, dinut tauhid, kok yo ora gatekno, apa ya bahasa Indonesia, kok tidak menghiraukan,
cuek aja dikarenakan sebab saking besarnya dorongan nafsu di dalam diri kita. Wanadhiron, ayatnya berikutnya peringatan. Aku tidak mengutus kaum Muhammad kecuali membawa kabar baik dan untuk memberikan peringatan terhadap umat manusia. Berarti seluruhnya, Pak. Tidak wong Islam, tidak wong Nasrani, Hindu, Buddha, tidak, semuanya umat manusia. Kalau sudah dikasih wanadhiron, peringatan, awas, hati-hati. Nanti jikalau masih tetap ketika saat diperingatkan, a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun, maka otomatis yang esa itu akan mengunci terhadap hati kita. Khotamallahu ala qulubihim, hati kita akan dikunci oleh Allah. Kalau sudah dikunci nggak ada harapan. Inilah yang kumaksud orang-orang sadarnya ketika saat menjelang ajal baru sadar, sementara waktu sudah tidak ada untuk bertobat, tinggal penyesalan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia itu mendustai alias tidak mau untuk bertemu terhadap Allah. 57. Katakan Muhammad, sudah kau peringat, sudah kau kasih kabar baik, ajaran dinut tauhid sudah kau sampaikan, umat manusia sudah mendengar, bahkan sampai dia tidak mau, bahkan dia menolak, apalagi ada yang menghujat. Wanadhiron, peringatkan. Kalau sudah kau peringatkan, katakan, kul, katakan Muhammad, ma'as alukum, aku iki gak njaluk apa-apa. Rasulullah, ma'as alukum, saya tidak minta apa-apa terhadap dirimu. Alaihi, ing ngatasi opo jerih payah yang kusampaikan ini. Min ajrin, nyatane saking opo buruane mau. Ngoten lho. Ibarate cara kiai ngaji gak arep-arep bayaran. Artinya gak dibayari, hatinya gak oleh ngrundel. Gak iso, Pak. Mesti ngrundel. Kalau tidak ikhlas. Wong diwenehi kliru amplopan ae ngrundel kok. Apalagi gak blas. Iki panitiane lali ta ya apa? Tak ententeni lho kulunggu suwe ora di salam-salamke. Nyun sewu Pak, niki menghitopi Kanjeng Nabi. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku gak njaluk apa-apa. Upah tidak. Loh, siapa di antara mereka yang bisa menduduki ayat ini? Hanyalah mereka yang hatinya betul-betul ikhlas. Ikhlas, Pak. Itu gambaran ikhlas itu. Ngeten. Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Keakuan diri beliau Muhammad itu sudah tidak ada saat itu. Sudah tidak merasa kalau dirinya yang melakukan. Ini lo ikhlas. Orang gara-gara arep-arep, apalagi minta bayarannya, itu karena merasa melakukan. Coba jenengan kerja, jangan merasa sampai yang kerja arep-arep bayarannya enggak? Ya pasti Pak. Ibarat seperti itu.
Loh terus ini yang dimaksud ikhlas itu bagaimana? Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun. Setiap amaliyah apapun, ibadah apa wae apapun, iku laksana patung yang berdiri. Tidak bisa mempunyai manfaat. Malakum dzarrau wala naf'an. Patung itu ya wis nggak bisa Pak, disuruh untuk beli rokok nggak bisa. Namanya patung, nggak bisa. Ya seperti itulah. Semua amalia seperti itu tidak ada manfaatnya. Kecuali ini nanti si patung dikasih nyawa, dikasih roh. Kata jenengan loh, nek wis nyawane ra enek, lah ambu batang sini. Kan boten saged makan sendiri, mandi sendiri kan nggak bisa. Sholat sendiri boten bisa toh. Merepotno tanggane anake bojone. Adus didusi wong mati. Wong gak ono nyawane. Mun iku ya dimaklumi. Maklum jane wong mati kok disuruh budal sendiri nang makom ya mboten saged, tidak bisa. Maklum karena mati. Lah apa? Bagaimana caranya ruh itu tidak seperti patung? Artinya bisa bermanfaat. Wa arwahuha, harus dikasih roh. Apa rohnya amal itu? Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha indalem amal. Rohnya amal adalah ikhlas. Rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Ati jenengan sudah tidak merasa kalau kita yang melakukan, barulah itu bisa menduduki ayat ini. Kalau tidak menduduki ayat ini, masih ada rasa pangrasa kita yang melakukan, mboten saged. Mesti si arep-arep pertimbangan apa? Aku budal rono ya bensin, ya tenaga, ninggalno anak bojo sampak tak ewangi gak nutuk. Gitu ya. Diurai-urai karena sumber keakuan diri kita sebagai makhluk masih ada di dalam hati. Niki persoalannya. Jadi mboten saged dan tidak bisa. Kita yang belum masuk di wilayah itu disuruh untuk ikhlas, nggak bisa Pak, nggak bisa. Bon. Illa man syaa ayattakhidha ila rabbi sabilan, kecuali kata Rasulullah, hanyalah mengharapkan dirimu supaya berjalan di atas jalan Allah. Esa maksudnya. Supaya ruhaniyah jenengan kali kula estu menyembah kepada yang esa. Ngoten maksudnya. Di atas jalan Allah. Lah berbicara tentang jalan, Pak. Ini umumnya ngomong thariqah. Oke, jalan itu thariqah. Ini ada dua. Ada ruhaniyah itu berjalan di atas jalan nafsu. Tandanya apa? Segala hal ibadah murni atau tidak murni, hati kita merasa kita yang melakukan. Inilah nafsu. Mesti ada tendensi, Pak. Bu, siapapun kita. Kalau awalnya keakuan diri makhluk ini yang muncul, ya inilah yang disebut nafsu. Maka otomatis pasti ada tendensi. Pasti siapapun kita. Dan inilah tetanda kalau kita belum sesungguhnya menyembah terhadap yang esa. Belum. Kita masih nama, Pak. Menyembah nama. Menyembah sifat. Atau menyembah zat.
belum menyembah yang sesuatu yang tidak bisa disebut, yang dalam Al-Quran disebut ana, belum bisa, belum ke esa masalahnya. Jadi tetap masih ada tendensi jasad kita melakukan amal berbentuk apa? Contoh iki musim haji Pak ya, korban. Oke, tingkat makom kita sebagai manusia itu kadang masih ingin dipuja orang, masih krono menungso, masih ingin dilihat orang. Kalau saya bisa berkorban, kalau saya punya segala-galanya, ini makom kita yang di situ. Ada makom kita di atas itu Pak. Karena manusia sudah tidak ada, tapi masih ada tendensi supaya kita dijauhkan Allah dari makhluk yang menyiksa, yaitu neraka. Supaya kita dimasukkan Allah di dalam makhluk yang menyenangkan, yaitu itu juga makhluk. Masih tendensi, belum ikhlas nih. Belum dikatakan ikhlas, sesungguhnya belum. Lah, kilahuma madmumun. Kata Allah keduanya ini diino. Apa dipaido Gusti Allah? Apa dipaido ya? Dicaci Allah. Artinya apa? Makommu lo naiko. Makom sing nomor 1 naiko yang nomor 2. Yang nomor 2 naiko yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah lillahi ta'ala. Lepas sudah, itu ikhlas. Tapi Gusti Allah mboten meksa. Wis sakarepmu, seenakmu, semuanya pun punya resiko masing-masing. Monggo terserah. Jadi Rasulullah cuma satu Pak olehnya menyampaikan supaya kita sebagai umat ruhaniyah kita betul-betul kembali ke esa. Yang asalnya kita di esa waktu dilahirkan sampai batas akil balik, setelah akil balik ke atas pun pindah esa nih. Nyembah kita pindah hati ini. Loh, melihat kondisi umat ruhaniyahnya gelap, inilah akhirnya Rasulullah diturunkan untuk memberikan kabar baik, yaitu ajaran untuk pelepasan dari alam yang gelap gulita, alam yang kita masih menganggap Allah itu gaib, Allah itu tidak nyata. Minad dzulumati ilan nur, supaya menuju alam terang, yaitu nyatanya yang dimaksud Allah itu yaitu disebut esa itu bagaimana. Buat mek sitok tok iki. Jadi Rasulullah tidak karena ingin mohon maaf dipuja umat, tidak ingin beliau itu untuk minta bayaran terhadap umat, hanya satu, umat supaya hatinya kembali kesucian. Asalnya suci, sebelum dipaksa Allah kembali ruhaniyah, itu biar suci terlebih dahulu. Jikalau tidak, maka jenengan kali kula ruhaniyah akan disucikan di dalam neraka, bahasa syariat, yaitu maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula untuk tahun mulai 2024 ini gak oleh ngaji suwi-suwi. Mohon maaf, paling suwi sak jam. Itu kok maksudnya Allah pripun is kula manut mawon. Mungkin yang tahu kan cuman Allah. Kula pun ngira-ngira nek kula meken tok. Mungkin titik jelas paham lebih baik diamalkan daripada wakeh ngembaulang, gitu. Sedikit kita terima,
kita amalkan daripada wakeh gak kober wis kakehan. Tapi tetap yang namanya tanya jawab itu masih diadakan. Cuman mohon maaf, tanya jawab itu terbatas juga. Laki-laki 3, perempuan 2. Perempuan kalau nggak ada dikembalikan ke laki-laki. Bapak Ibu, kesimpulannya oleh karena hati kita manusia dalam keadaan gelap gulita, maka Rasulullah diturunkan Allah untuk membawa ajaran yang ajaran itu untuk menyelamatkan ruhaniah kita, untuk mengembalikan ruhaniah kita yang asalnya itu suci, terus hati kita kotor, biar suci kembali. Itulah bentuknya menyembah keesa. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo menawi wonten kula aturi bapak-bapak dulu, nggih, monggo. Mungkin ibunya, bapaknya belum jumbul. Mungkin ibunya ada, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sauda dari Penjaringan, daerah Rungkut. Ije. Yang saya tanyakan keikhlasan. Saya sebagai istri kadang ada rasa kurang menerima apa yang diberikan oleh suami. Keadaan. Jadi bagaimana untuk bisa mengatasi agar tetap bisa menerima dengan ikhlas? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten bedhek tapi ngerabak. Nggih. Istri yang paling gak ikhlas alias gak ridho kalau suaminya itu melirik wanita lah. Nggih Bu nggih. Niku paling gak iso ikhlas. Mending blonjone rapatek lancar. Itu sondok ikhlas titik. Ngoten nggih. Bapak Ibu, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun kuncinya ada di situ, Bu. Segala apapun yang Allah kasihkan terhadap kita, asobat. Asobat iku wis isinya enak gak enak, susah senang. Apalagi yang berbentuk rapenak disebut musibah. Iku piye? Bagaimana caranya kita bisa meletakkan ikhlas? Pun mboten kula urai langsung mawon. Kalau dzikir sirul asrar sampean iku sudah jalan setiap napas, mesti bisa. Sebesar apapun ujian yang Allah kasihkan lewat suami, bahkan suami ini nggak pernah sobo rumah, nggak pernah sobo rumah itu nopo, nggak pernah pulang, sobondoli ya. Sekalipun begitu, kalau sirul asal dzikir itu sudah berjalan setiap napas, mesti jenengan saged ikhlas. Karena apa? Karena fungsi dorongan sirul asror itu mendidik dan menghujamkan ruhaniah kita, makrifat melihat dateng Gusti Allah. Wonten mriku ngomong lho nggih Pak. Nah niki teori sistem. Lah sekiranya sistem itu kita ngomong gampang, bagaimana caranya praktek di lapangan gampang, ya kita buktikan.
Kita buktikan. Olehnya kita belum bisa untuk 100% ikhlas karena fungsi sirul asrar itu kita belum maksimal, Pak. Kadang loh nggih. Dalam satu hari satu malam nek dihitung sirul asrar jalan iku 1 jam. Bandingannya berarti yang 23 jam tebal. Ngoten nggih. Begitulah fakta dan kenyataan. Sebab mohon maaf jenengan tadi bertanya bagaimana saya bisa ikhlas ridho 100%. Jawabannya cuma satu. Fungsikan terus setiap napas dzikir sirul asr itu. Sebab Allah sampun dawuh jikalau kita dihadapkan Allah berbagai macam ujian, enak atau susah atau ndak enak, apa teorinya itu? Faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan ucapan. Memang di situ ayatnya qalu mongko ngucapo sira kabeh inna lillahi sak temene iku tetep kabeh keduwe Gusti Allah wa Gusti Allah sangka Gusti Allah wa inna ilaihi rajiun dan kembali kepada Allah. Ucapan bukan ucapan iki yang dimaksud. Diterapne ning ati lewat ngrasa yen sak temene kabeh iku parane sangka Gusti Allah boten sangka suami. Sekalipun yang aweh blonjo suami sing mlaku nang doli ku suami. Mohon maaf lho nggih. Niki nek cara syariat sik dereng paham hakikat mesti bantah. Karena punya hujah, punya dalil. Berupa nek elek teko nafsumu, nek apik sangka Gusti nggih tak maklumi, Pak, tak maklumi. Mboten napa-napa bantah, mboten napa-napa. Mungkin nanti kalau Allah sudah buka maksud kefahaman yang sesungguhnya, walah ngoten. Lah ngoten kesadaran akan muncul. Dengan cara berzikir tersebut itulah yang akan mengalirkan mengarahkan ruhaniyah jenengan iki berjalan di atas jalan Allah. Apa? Berjalan di atas jalan Allah, hati jenengan sudah tidak karena suami tapi hanya karena Allah pun. Nek dibujuk koyok ngene, masya Allah, diwayuh lho gak apa-apa, Pak. Malah ngengken, wayuh, ikhlas. Tapi nggih, mboten gampang nggih, mboten gampang. Nggih nyuwun sewu kula mboten murui lho mboten. Niki cuman itulah tabiat karakter kita. Bapak Ibu, lah untuk mencetak karakter rohaniah kita supaya ikhlas yaitu tadi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ngeten Bu, jenengan bali onang Gusti Allah, serahno pasrahkan garwa sampai nang Gusti Allah. Bahdi gawe onde-onde ambek Gusti Allah, sebab sedaya kabeh iku wonten akibat konsekuensinya. Ngoten Bu nggih? Sampeyan gak usah repot-repot Bu. Dijolno ya ora apa-apa. Boten krana wis anak-anak ya wis jenengan ayo belajar ikhlas mawon. Dengan harapan Gusti Allah buka ning atine garwa jenengan sehingga ngelereni atau dilereni Gusti Allah ujian itu tadi. Lah ngoten tetep Bu nggih. Wis ngoten. Kula yakin Allah akan menghentikan perilaku apa yang dilakukan oleh suami dengan bentuk hidayah dibuka ning atine. Ngoten dah. Kok dijolno dan ya apa? Inggih nek sepeda motor Pak dijol. Inggih Bu, ada lagi? Monggo. Monggo nek Ibu dereng wonten Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah.
Alhamdulillah bisa bertemu langsung Gus. Saya di sini baru. Assalamualaikum Gus. Saya yang sering mengganggu panjenengan dari chat. Alhamdulillah sudah mendapatkan ijazah baiat namun masih melalui YouTube Gus. Saya masih awam, jadi belum ada pertanyaan perihal keruhanian. Mungkin pertanyaan saya sebatas cerita Gus. Dari kecil bisa dibilang mungkin masih dari dini Gus. Padahal orang tua saya awam, keluarga juga tidak ada yang mendidik saya perihal dinut tauhid atau hakikat. Nggih, mohon maaf kalau saudara seperti sepupu atau paman gitu. Sebenarnya banyak yang ustadz, bahkan kiai, bahkan yang punya pondok, tapi kebanyakan menolak gitu Gus. Bahkan pernah ada yang metuwek si bocah bahas hakikat tak santapi gitu. Pernah seperti itu Gus. Jadi dari kecil saya seolah-olah itu hati berkata ke sana gitu Gus. Sampai akhirnya di masa dewasa saya sempat suka ke wirid-wiritan gitu, akrab dengan ustadz tukang syarat, akhirnya dapat ijazah wiritan-wiritan karomah macan putih gitu. Namun hati itu bantah, dudu iku nggonmu, seolah-olah seperti itu. Mohon maaf kalau pengalaman ruhani mata batin saya awam nggak bisa Gus. Pada akhirnya sekitar 2008-2009 awal saya dipertemukan dengan dunia hakikat. Yang salah satu dari saudara saya itu punya seorang guru yang muridnya hanya terbatas 10-12 mungkin. Pelantara istri saya waktu itu, mohon maaf cerita ini Gus, karena memang tidak ada pertanyaan gitu. Sakit-sakitan sering kesurupan. Akhirnya saya diperkenalkan, ayo tak kenalno karo guruku. Iki insyaallah wangi blong waliullah gitu. Tanpa salam, tanpa amplop gitu. Karena saya adalah mencari obat buat istri yang sering kesurupan, sering sakit sekitar 3 tahun lamanya. Akhirnya setelah saya bertemu beliau, yang dibahas selalu dunia hakikat. Nah di situ hati berkata, "Ya iki nggonmu." Seolah-olah gitu Gus. Setelah berjalannya waktu, lagi-lagi hati berkata, "Wah, wong iki ilmune digawe-gawe." Seolah-olah gitu Gus. Jadi saya hati tidak mau berguru gitu. Singkat ceritanya, 2016 Allah berkehendak lain, saya pisah dengan istri saya. Di situ saya muncul brutal. Wah, tiba dadi wong apik diremehno wong gitu. Mending aku brutal. Mohon maaf, saya berdarah Madura. Saya kelahiran Sampang Madura, berdomisili Kedung Mangu Selatan. Jadi 2016 saya brutal. 2019 awal masuknya corona, saya nikah lagi dengan orang Pasuruan. 2021 disitulah ada petunjuk melalui seorang teman yang perjalanannya juga keruhanian, yang saya akrab dari lama seperti saudara. Akhirnya beliau sepurane Cahyo, aku saking wis koyok dulur, aku aslinya gak wani buka babakan niki. Berhubung aku wis koyok dulur karo sampean, aku ditukokno rokok tok, tak buka Cahyo. Sampean iki masih ati golong karo pembisnis, pengusaha, tetap karo Allah dibanting ya. Gak iso. Terus ya apa bro? Ya sepurane Cahyo. Iki ana pesen sing ngaku teko nang aku iki mbahmu. Tolong
sampai nang putuku kongkon resi ono atine. Di situ saya menangis, Gus. Di situ saya terbuka hati. Akhirnya terus dibimbing oleh teman saya. Tapi beliau bukan guru, juga masih perjalanan. Beliau juga menyarankan saya mencari guru. 2021, 2022, dari yang dohir sampai yang online. Mohon maaf, sampai di online itu seorang mursyid Thariqat An-Naqsabandi saya pernah diijazai juga. Di 2022 ternyata beliau jauh di Papua. Akhirnya saya mau baiat ke Thariqat An-Naqsabandi yang pusatnya di Sampang. Namun ternyata Allah berkata lain. Saya kecelakaan sebelum baiat dan mengalami patah tulang. Sampai sekarang saya pincang. Di situ hati juga sering berkata, ojo nang thariqat gitu, Gus. Padahal saya nggak ada apa bisa melihat apa batiniah apa, nggak bisa. Mek iso awakmu golek guru sing mastur, cek perjalanane cepet gitu. Saya sudah pamit ke mursyid yang di Papua mau baiat itu, namun gagal. Akhirnya ketemu lagi di online lagi, termasuk ke panjenengan. Karena saya merasa malu kok profilnya kok langsung kiai nih gitu, Gus. Tak golei admine, termasuk tambah wedi, nggak ada yang balas komentar gitu, Gus. Saya 2 kali hadir ke sini sebenarnya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, dari setiap kata hati yang dari kecil itu sampai ke sekarang, apakah sudah pas saya berdiri di hadapan panjenengan? Itu pertanyaan saya, Gus. Terus pertanyaan yang kedua, setelah saya mendapat ijazah dari panjenengan namun masih melalui YouTube, apa bedanya antara pikiran dan hati gitu? Sakjane aku iki dzikir apa mikir gitu, Gus. Yang terakhir, untuk para rekan saudara, barangkali ada jemaah yang sering hadir ke Pondok Jaya Baru, mohon dengan lapang dadanya, ini pertanyaan yang terakhir, saya mau ikut rombongan, barangkali ada rombongan bis, karena saya tidak memiliki kendaraan yang layak untuk luar kota. Matur suwun, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia untuk menuju dan bertemu Allah itu prosesnya masing-masing. Allah memproses terhadap hambanya untuk mendapatkan cahaya makrifat. Dengan cahaya makrifat itu bisa menghantarkan makrifat pada Allah. Itu prosesnya, sejarahnya, kisahnya kadang juga berbeda-beda. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu yang Allah berikan terhadap hambanya yang dikehendaki. Wa minhum minal mukhlasin. Hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang dipilih. Hamba yang dipilih itu jangan melihat status fisik. Jangan. Enggak, Gusti Allah tidak melihat status dohir. Status dohir baik di mata manusia, habluminanasnya atau tidak, Allah enggak melihat itu. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah tidak melihat status dohir jenengan iki di mata manusia dikatakan orang baik, mata manusia, ataukah orang berada. Allah tidak melihat itu. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Allah melihat
status hati jenengan. Sebab tidak semua Pak Bu, apa yang dikatakan Rasulullah di jalur ahad, hamba manusia itu mau nerima. Tidak semua. Bahkan banyak di antara kita yang tergolong ahli hikmah, ahli karomah, ahli syariah, itu menolak. Tapi jangan kau salahkan, karena beliau-beliau itu juga butuh proses. Yes, muga-muga ngoten tok, itu prosesnya. Sebab di dalam Al-Qur'an tauhid itu wonten sekawan, ada 4. La ilaha illallah pendidikan syariat, la ilaha illahua pendidikan thariqah, la ilaha illa anta pendidikan hakikat, la ilaha illa ana pendidikan makrifat. Cuman itu. Makomnya masing-masing. Pertanyaan pertama, saya katakan sudah layak. Karena apa? Karena semua prosesnya Allah yang memproses. Saya tidak boleh menyalahkan jenengan, enggak boleh. Yang menolak atau yang menerima, enggak boleh. Tentang fafiru ilallah, kembali hati kepada Allah itu status Rasulullah Muhammad itu ini, kata Rasulullah, inni lakum minhu nadhirum mubin, sebatas memberikan peringatan aja. Kalau menurut ayat ini tadi tidak hanya nadhir tetapi mubasyir, memberikan kabar baik bagi siapa yang beriman. Lah nadhir bagi siapa yang tidak beriman. Jadi pertama layak sudah. Mengapa saya katakan layak? Karena ini posisi yang mentakdirkan juga Allah. Yang begitu panjang proses jenengan, wow, ya tak? Terus yang kedua, perbedaan antara akal dengan hati itu bagaimana? Ngeten Pak. Akal diberikan Allah hukum syariat, hati diberikan Allah hukum hakikat. Akal ada kaitannya dengan jasmani, ini selalu dipengaruhi oleh nafsu kita. Sebab dasarnya realita. Sopo sing ngaji contoh? Mukhlason. Realita, akal ngomong gitu. Karena wujudnya mukhlason, makhluk. Coba kalau kita kembali ke hati, siapa yang memberikan petunjuk kita? Allah. Mana Allahnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku di mana, katakan fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku, kata Allah, itu dekat. Berarti yang bisa memunculkan petunjuk tadi hanyalah Allah. Umpama biar imbang. Jadi kami manusia dijadikan sebagai lintasan mawon. Tapi asli ini semuanya Allah. Sama dengan masalah syafaat. Rasulullah itu dijadikan Allah sebagai lintasan syafaat Allah. Jadi Rasulullah yang dipilih sebagai di antara Nabi dan Rasul untuk menerima syafaat, dan syafaat itu diberikan terhadap umat. Sebab syafaat itu sesungguhnya kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat itu milik Allah semuanya. Lah, mengapa terjadi pada baginda Rasul? Karena Allah mengizini terhadap Muhammad itu syafaat diberikan kepada para umat. Umat yang siapa? Yang fattabi'uni, kata Rasul, yang mengikuti ajaranku. Ngaten, ajaranku. Jadi akal itu cenderung terhadap yang dipikir itu masalah selain Allah.
Kalau hati cenderung yang dipikir masalah Allah. Intinya Bapak Ibu, akal didasari dengan hukum syariah, hati didasari hukum hakikat. Jikalau kedua-duanya ini selaras, maka itulah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah sistem wasilun. Untuk yang ketiga sing jawab nggih jamaah wau sing ono rombongan nggih. Nggih. Monggo tiang jaler tasik wonten, yang istri katur setunggal. Nek istri mboten enten kula sampai akan datang tiang jaler. Monggo tiang jaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangka. Beni saking ngeten Gus niki kula badhe tanglet kan teng ilmu syariat itu kan enten makalah kalau orang sudah meninggal itu jasad dimakamkan terus ditalkeni oleh Pak Mudin. Setelah para taksiyah itu pergi pulang, kan biasa ada istilahnya nanti didatangi oleh dua malaikat munkar nakir. Niku hakikate terus pundi Gus? Niku apa niku ngoten apa niku terus pundi mohon pencerahnya ya. Terus yang kedua, di saat kula niki badhe kolwat niku kadang-kadang muncul wis engko ae kolwate jam sak menten jam misalnya pun kula rencana jam 12 tiba-tiba wis engko ae jam setengah siji jam siji. Nah, apakah itu proses atau nafsu yang muncul? Mohon Gus untuk tips supaya untuk pemantapan iman kula. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah malaikat mungkar nakir, saya sarujuk di dalam ajaran syariat itu kalau orang yang sudah meninggal terus ditalkin terus ditinggal takziah pulang, malaikat mungkar nakir hadir nakoni marrobuka dan seterusnya. Niku hakikati nopo jenengan boten kroso nggih. Boten kroso jenengan dihadapkan Allah lewat beberapa utusannya untuk mengenalkan dan memerintahkan kembali ke ahad. Pak Mudin niku lah kan ngurui itu Pak ya. Apabila si fulan nanti kau didatangi malaikat mungkar nakir dan bertanya marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Allah iku Tuhanku. Dan Bapak Ibu, sebetulnya kita dididik oleh guru-guru akhirat kita untuk mengenal terhadap ahad. Sebetulnya itu kita ditalkin. Sebetulnya itu menuju ke ahad loh ya. Menuju sebetulnya Allah itu siapa sih? Yang mana? Dikasih petunjuk bil huda wa dinil haq. Itu kita ditalkin. Sebetulnya kita sudah dikasih tahu. Niki tercantum di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18 kalau nggak salah. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka-mereka itu telah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Mendengarkan. Terus di situ juga ada golongan wayattabi'una ahsanahu, mengikuti.
mengikuti petunjuk apa yang telah disampaikan itu. Maka selanjutnya dia mengamalkan berbentuk kholwat dalam rangka bertemu Allah. Cara thariqah suluk nuju wusul pada Allah. Udah. Kalau sudah dong nyatane Allah ya iki, maka tidak akan malaikat besok secara syariat nakoi sampean. Oleh ditakoi sebabnya jenengan iki dereng semerap, dereng kenal, belum kenal. Tapi jenengan kalau sudah tahu dan sudah kenal, nggih malu ta. Mungkar nakir iku malu. Sing arepe tak takoki wis seru he. Niku politike Abu Nawas lah ngoten nah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ketika ajal menyebut jenengan kali kula, malaikat iku dawuh udkhuluha bisalamin amin. Udkhuluha, masuklah kau ha ing rahmat bisalamin aminin, dengan selamat santau. Kalau bahasa Rasulullah kalbarki, kembalinya seperti kilat. Seperti itu. Karena apa? Waktu di dunia jenengan sudah sering sowan Allah dan bertemu Allah. Waktu sholat bertemu, waktu jenengan wiritan bertemu, waktu jenengan makan bertemu, waktu jenengan zakat, puasa, haji bertemu. Jadi sudah tidak asing. Di sini dikuatkan di dalam surah Al-Isra ayat 72. Ya. Barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka pasti dia akan di akhirat tidak buta, alias terang. Niki mafhum mukhalafah daripada ayat tersebut. Ayat tersebut mengatakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta dan gelap menganggap Allah iku gaib, gak nyata, maka di akhirat pun juga buta. Loh niki lho pun jawabannya. Jadi hakikate malaikat mungkar nakir wau nakoi, lan jenengan napa mungkin ditakoi, wis cetok. Karena asyhadu jenengan sudah jelas-jelas ke ilallah. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Jadi weruh. Bukti nih jenengan nek ngoco neng pengilon, lah ketinggal wajah sampai dewi ta ya, wajah sampai dewi. Berarti yang melihat Allah iku Allah sendiri. Setelah dalam diri jenengan lepas tutupe ati yaiku keakuan diri sebagai makhluk itu tadi pun lepas. Ingat Pak, nafsu iku ora matek-matek. Nek gak dino ya Allah iki ajazil, kasihlah saya penangguhan 2 rekom dari jenengan izin 1, kasihlah penangguhan saya tidak mati sampai hari kiamat. Surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Kedua, izinkanlah saya akan menjerumuskan Adam dan anak putu dijerumusno nangone donya Pak. Urusan kesenangan tuh sing dijerumuskan itu bukan jasmani, rohani. Kalau jasmani jenengan kali kula wajib kerja, wajib jenengan iki kasih nafkah anak dan wajib Pak. Makanya bahasa kula, orang yang bertauhid kalau bisa, ya kudu soge, kudu duweni pangkat, punya jabatan. Sebab dengan begitu, jenengan akan bisa mengarahkan semua pejabat itu menjadi orang-orang yang
bertuhan ke Tuhan yang yang esa. Begitu istilah dalam kategori sugih, kaya yang ada pada diri Anda, jabatan sampai ke presiden setinggi apapun, itu tidak akan pernah menghalangi hati jenengan pada Allah. Yahjubuhum bi amwalihim, gak iso. Tetap jenengan mesti kepanggih ketemu Gusti Allah. Jadi niku hakikate jenengan kali kula maksud ditakoni iku jenengan iku posisi mohon maaf sudah dikasih tahu sejatine Allah al-haq iku yang mana, sudah dikasih tahu ditalkin oleh Rasulullah lewat ajaran dinut tauhid. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ai dinut tauhid. Niki pun akhirnya sampai bisa menjawab. Bisa menjawab, oh Allah itu ki. Wujudnya. Saya akan jawab. Tapi hal ini tidak akan pernah bisa dijawab oleh golongan makom kita di ambak, nggak bisa. Mesti nduting dokur, ares sono. Mboten saged. Nyun sewu kula nggih mboten disiki kersa, cuman nek angsal kalau boleh saya buka mawon terang-terangan. Wak Mudin ngandani masih ping 1000. Masih ping 1000 ya. Kalau meripat rohaniyah sampai kali kula waktu ning dunya masih buta pada Allah, mboten saged. Sawa innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mangkane Pak ning dunya iki ada golongan orang-orang yang wangkot. Orang wangkot iku pangel. Kandhanane kadung kedahuluan pinter, kedahuluan sugih, kedahuluan punya jabatan yang tinggi. Sing ngandhane iku wong gak duwe umure luwih enom, lebih muda, nggak akan percaya. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab olehnya tidak percaya terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah itu karena memang beliau itu wong gak duwe, orang gak punya, yatim piatu, ya toh? Orang miskin, bukan golongane. Beliau kan Bani Hashim toh ya. Lah, jadi mboten purun. Sampai dalam ayat Rasulullah kok gak diutus dari golongan kita ya. Lah ngoten dah. Allah ya karim. Mboten purun. Abu Jahal niku wong intelektual, Pak. Intelektual, Abu Lahab. Intelektual, wong sugih. Lah disitulah sing saya katakan susah bukaannya itu. Laksana gini. Saya jabut tanaman yang lagi muncul dari tanah. Gampang tuh Pak ya? Gampang. Daripada saya jabut pelem ngarep nih lho Pak. Pun rempayak. Kulo bedek awan. Itu ya harus diambilkan bulldozer nih. Utawa bego. Ya. Baru saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita ketika saat di dunia tidak percaya tentang ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi sampai mati sehingga hati kita kelebu masuk di dalam golongan hati yang buta pada Allah, walaupun kita kasih rekaman atau kita talkin, ditalkin Wak Mudin ping 1000 tetep mboten saged jawab Allahu Rabbi. Syariate mboten saged. Angel Pak. Menen dunya wis ora percaya kok. Kalau semua ini yang berperan Allah. Apalagi setelah di dunia.
setelah kita tinggalkan dunia alam barzah. Mboten saged. Wis kita kan belum ngalami toh. Semua terus jarine. Lah ngono ya. Katanya. Sik nyun sewu, walaupun katanya kalau sumbernya itu dari Rasulullah, sumbernya dari Quran, terserah. Fal yu'min monggo. Beriman monggo. Tidak beriman nggih monggo. Sebab la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk beriman. Ya wis sesuk ayo diteni dewi-dewi nek mati bareng ya. Betul atau tidak? Hatta ya'tiyatal as-sa'ah al-baghdah. Ketika saat hari yang mengagetkan itu datang, barulah kita sadar. Oh iya. Mana idza jaa tatkalane datang as-sa'ah yang baghdatan, yang mengagetkan, ya kematian itu baru. Berhubung waktu sudah tidak ada, matahari sudah terbit dari barat, nggak ada guna dan manfaatnya kita bertobat. Nggih, niku Pak hakikate malaikat mungkar nakir bertanya. Berarti di dunia ini kita sudah ditalkin, sudah tahu jawabannya dengan sendirinya. Jadi besok gak usah ditalkin. Dene cara syariat ditakok nih, ditalkin ya ora apa-apa. Asli nih Pak, iku nalkin jenengan kali kula yang hadir. Mengingatkan pada kita, lekaslah wa anibu ila rabbikum. Udahlah kembali kepada Allah, Tuhanmu. Aslinya kita. Yang datang yang takziah nih loh kita sebetulnya, cuman gak diterang no, Pak Mudin. Ya nanti ya kalau berani Pak Mudin sampean kandhani. Pak Mudin sampean tambahi, jangan si fulan tok. Ya ayyuhal hadirun, ngonten Pak Mudin. Wahai jenengan saudaraku yang hadir, loh ditalkin pisan. Mboten napa-napa. Ngoten. Nggih. Masih ada 2 lagi, Pak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah suwun Gusti. Bahasa cilik nade Dek, bahasa cilik no. Ini saya cerita dulu ya sedikit lah Gusti ya. Pas saya itu lihat YouTube, ya lihat kontennya Gusti itu, saya ketarik langsung Gusti ikut kholwat melalui YouTube. Saya yakin sama katanya gitu loh. Lah terus setelah itu saya siapkan air ya seperti yang Gusti itu kasih tahu itu. Lah itu Gusti, setelah itu saya langsung kholwat gitu loh. Ya setelah kholwat itu saya ingatnya seperti dulu Gusti. Dulu tuh pernah saya mengalami gitu loh. Tapi setelah saya mau berangkat, saya tuh kok mendadak ingat istri saya sama anak saya gitu loh. Yang maaf Gusti, saya tuh kalau memang kebahagiaan tuh luar biasa saya gitu loh. Setelah itu saya berangkat ke Padepokan Gusti itu pas malam tahun baru itu Gusti gitu loh. Setelah itu saya akan minta baiat sama Gusti. Setelah itu saya bilang sama Gusti saya mau mencari Allah. Lah terus saya langsung setelah dibaiat itu langsung masuk ke gua gitu loh. Lah setelah itu saya kok sampai ketiduran Gusti gitu loh. Lah saya tuh begini Gusti, dulu tuh kan pernah ngalami saya waktu punya anak 2 kecil. Kalau tidak salah sekarang itu sekitaran 17 tahun gitu loh. Saya pernah ngalami tidak ada di dunia ini Gusti gitu loh. Lah setiap saya kholwat itu saya tahu
itu bukan gitu loh. Karena dulu saya mengalami gitu loh. Jadi kalau mendengar ceramahnya Gusti itu saya agak kuat gitu loh. Ingin tertawa gitu terus gitu loh. Kalau Gusti itu bilang gampang nek ngomong, itu saya mesti langsung tertawa Gusti gitu loh. Dan terus saya ke depannya nanti ini bagaimana? Lah pertanyaan saya gini Gusti, apakah orang itu halwat setelah mengalami mati, apakah bisa juga mengalami mati lagi Gusti gitu loh? Itu pertanyaan saya. Matur suwun Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah si Salik itu dibekali bagaimana caranya khalwat, suluk, uzlah dan bertemu Allah, baik dari segi ilmu maupun praktek sudah mengerti, maka selanjutnya dia akan terus menerus hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ayat 99. Hal itu dilakukan sampai kematian datang. Terlepas jenengan khalwat di dunia ini sudah atau belum bertemu Allah, sudah atau belum bertemu Allah, terlepas sudah atau belum, hatta ya'tiyakal yaqin, khalwat itu harus dilakukan sampai mati dengan cara wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Jikalau jenengan sudah sampai ke musyahadatul fana, bertemu Allah, cuman aja durasinya hanya sedikit, tetap jenengan harus melakukan zikir mulai pagi sampai sore, bahkan malam yang panjang. Tetap ini harus kita lakukan dengan semampu kita masing-masing. Lalu Gusti Allah seiring berjalannya mengasah zikir khalwat itu berjalan, Allah meletakkan jenengan di kamil, musyahadatul kamil, tetap terus yang namanya zikir itu dipegang, karena zikir itu sebagai tali Allah. Faqadistam sakabil urwatil wusqa. Karena tali inilah, karena zikir inilah yang menjadikan Anda nanti hati akan yakfur bitaghut, meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya pada yang ahad. Ini caranya. Begitu terus menerus Allah meletakkan panjenengan di posisi yang terakhir, musyahadatul baqa. Artinya 24 jam, satu napas pun, satu detik pun tidak bisa jenengan iku lalai dari Allah. Lah disinilah Bapak Ibu yang kita pegang sampai mati. Lalu yang kedua, apabila jenengan belum ada tanda-tanda ditarik Allah untuk bertemu baik di musyahadatul fana minimal, jangan berkecil hati atau pesimis. Ingat, Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan, barang siapa di dalam hatinya seorang hambaku ada keinginan untuk bertemu aku, otomatis Pak, jenengan sudah dibekali ilmu, amal, istiqomah, maka aku berjanji
dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Pak Tani menanam pohon jagung, nanti kalau sudah waktunya berbuah pasti berbuah. Pak Tani cukup menjaga bagaimana tanamannya ketika saat membutuhkan air harus kita sirami, membutuhkan pupuk kita pupuk, memberantas hama jikalau didekati kita lakukan. Artinya dengan cara berzikir itulah yang dimaksud Pak Tani menjaga tanaman. Injih. Satu kali lagi. Ada? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah kasihkan terhadap kita. Semata-mata itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Mudah-mudahan menjadikan buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita dan tetangga-tetangga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.